against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. So far, of course, we do not know the fate of Saddam Hussein. Lots of rumors that he was injured in Serangan terhadap WTC dan Pentagon di Washington, Amerika Serikat adalah awal mulainya kisah yang meninggalkan sejarah kelam serta mulainya kehancurannya di Irak. Pasalnya pada 11 September 2001, 4 pesawat yang menabrak gedung WTC diduga dilakukan atas pembajakan pesawat oleh kelompok Al-Qaeda. Amerika meyakini itu adalah serangan Al-Qaeda. Serangan itu telah menewaskan 2.995 jiwa. Tragedi ini menjadi sejarah serangan terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Tak lama pasca serangan terjadi, dalam wawancaranya, Presiden George Bush mengatakan, "Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America." Tak berselang lama Amerika Serikat langsung mendeklarasikan perang melawan terorisme dan memimpin operasi militer multinasional dalam kekuasaan Taliban di Afghanistan. Jelas, tujuannya untuk menggulingkan Al-Qaeda yang saat itu di bawah kepemimpinan Osama bin Laden. Amerika langsung memburu Osama bin Laden sebagai otak serangan tersebut. Kala itu AS dibantu oleh Inggris yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Inggris menawarkan dukungan penuh untuk pasukan militer sejak memulainya invasi tersebut. Setelah penyerangan Amerika terhadap Afghanistan, sejak saat itu Amerika menuding Irak memiliki senjata pemusnah massal dan dukungan Saddam terhadap Al-Qaeda. Meskipun tuduhan Amerika tidak pernah terbukti, tak hanya itu, Amerika juga menuduh bahwa dalang dari kejadian penyerangan gedung WTC juga dikaitkan dengan Saddam Hussein, yang diklaim ikut terlibat dan mendukung aksi teror tersebut. Kemudian Amerika mulai beralih menuju ke Irak. Di pidatonya, Presiden George Walker Bush menyebut bahwa Irak adalah pusatnya kejahatan dan terorisme dunia. Di pidatonya, George Bush juga menyerukan tentang bahayanya senjata massal yang akan ditimbulkan oleh dunia dan negara Irak. Saddam Hussein must go. So far, of course, we do not know the fate of Saddam Hussein. Lots of rumors that he was injured in the first night of attacks. From Saddam Hussein urging the Iraqi people to fight the invaders. Speaking via his information minister, he says it's a chance for him to win immortality in the holy war. Pasca serangan gedung WTC, dalam wawancaranya George Walker Bush kepada wartawan saat bertemu anggota Kongres, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush mengatakan, memang tidak ada bukti soal terlibatnya Saddam Hussein dalam serangan tersebut. Namun George Walker Bush bersikeras dan menyatakan Saddam Hussein memiliki keterikatan hubungan dengan Al-Qaeda. Pada Oktober 2002, pemerintah Amerika Serikat berada di ambang invasi ke Irak. Para pejabat Amerika bersikeras bahwa negara Timur Tengah itu memiliki senjata kimia. George Walker bersikeras menyatakan rezim Saddam Hussein harus diakhiri. Dalam wawancaranya, George Bush menyatakan bahwa perang sudah di ambang pintu. Pernyataan yang sejauh ini tercatat paling terang-terangan mengenai tragedi WTC pada 11 September 2001 yang dilontarkan Presiden George Bush. Setelah suatu jajak pendapat menunjukkan hampir 70% meyakini bahwa Irak terlibat dalam serangan tersebut. Meski demikian, George Bush meyakinkan bahwa mantan Presiden Irak itu memiliki hubungan kait dengan Al-Qaeda. Ia harus dituntut dan menanggung akibat atas penyerangan terhadap New York dan Washington. Banyak warga Amerika yakin bahwa sebagian dari pembajak pesawat yang menabrak gedung WTC itu adalah warga Irak. Meski tak satu pun dari mereka adalah warga Irak. Serangan tersebut diklaim atas kendalian dari ibu kota Irak, Baghdad, meski tidak ada bukti konkret untuk mendukung keyakinan itu. Pada 2001, sejak saat George Walker Bush menjabat, Irak memang sudah sejak lama menjadi target utama dalam agendanya. Sejak mulai Perang Teluk II, Amerika telah merancang berbagai strategi dan upaya untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Dimulainya tudingan George Walker Bush terhadap Irak, yang diduga memiliki senjata pemusnah massal. Jelas ini menjadi prioritas utama untuk memuluskan agenda-agenda lainnya. Upaya tersebut bermaksud untuk menggulingkan Saddam dan menjadikan Irak sebagai negara demokratis. Invasi besar Amerika Serikat ke Irak adalah salah satu bagian dari kebijakan kepemerintahan George Bush, dengan dalih untuk menyelamatkan rakyat Irak dari bahaya besar dan ancaman terorisme. Menurut George Bush, Irak merupakan pengaruh besar dari ancaman perdamaian internasional. Namun semua hanya alasan adanya agenda yang sejak lama dirancang oleh pemerintahan George Walker Bush. Di balik tujuan itu semua ada misi tersembunyi Amerika Serikat yang akan memiliki keuntungan besar. Maka satu-satunya cara untuk melancarkan misinya adalah menggulingkan Saddam Hussein dari Irak. Jelas, Saddam menjadi ancaman bagi Amerika Serikat saat perekonomian Amerika sempat anjlok. Dengan keberaniannya, Saddam menggunakan mata uang euro.
Jelas itu membuat Amerika marah dan khawatir akan mendorong negara-negara lain mengikuti Irak menggunakan euro sebagai mata uang. Di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk menginvasi Irak guna menggulingkan Saddam Hussein. Dalam pidatonya, Bush menyerukan negara-negara lain agar turut menegakkan resolusi tentang pelucutan senjata Irak. George Bush dengan tegas dalam pidatonya mengatakan, jika Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bertindak, maka Amerika Serikat yang akan bertindak. Amerika bersikeras mendesak PBB untuk menemukan senjata pemusnah massal yang ada di Irak. Namun setelah pencariannya, PBB menyatakan bahwa Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Artinya, tuduhan Amerika tidak terbukti. Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi Amerika tidak puas dengan pernyataan PBB. George Walker Bush dalam pengumumannya mengancam, jika Saddam Hussein tidak meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam, maka Amerika Serikat akan menyerang Irak. Namun ancaman George Bush dihiraukan oleh Saddam Hussein. Kemudian Amerika memulai operasi udara sejak malam sebelumnya, sebagaimana George Walker Bush dalam pidatonya mengatakan, bahwa pasukan Amerika dan koalisi akan memulai operasi militer untuk menginvasi Irak demi membebaskan rakyat Irak, serta melindungi dunia dari bahaya besar. Invasi Amerika ke Irak adalah konflik bersenjata antara pasukan koalisi pimpinan Bush melawan Saddam. Kala itu pasukan Amerika Serikat yang didukung oleh gabungan pasukan Inggris, Australia, dan Polandia. Setelah kurun dalam beberapa jam, Amerika berhasil menguasai kota Baghdad dan menaklukkan pasukan Saddam. Irak tak berdaya, Saddam telah menghilang. Kini Saddam dalam buronan dan menjadi pencarian Amerika. Pada 13 September 2003, Saddam Hussein ditemukan di tempat persembunyiannya di Tikrit, kota kelahirannya. Kemudian Saddam ditangkap dan dieksekusi. Dari dampak invasi Amerika terhadap Irak dan runtuhnya Saddam adalah kerugian dan penderitaan yang memilukan bagi Irak, yang menjadi dampak sangat berkepanjangan bagi nasib rakyat Irak. Amerika terbukti telah melanggar HAM di Irak, hal yang tak terelakkan, sebagai akibat dari perang yang tak berperi kemanusiaan itu. Pasca berakhirnya invasinya ke Irak, George Bush dalam pidatonya menyatakan, sejak pasukan AS menguasai Irak, kami tidak menemukan senjata pemusnah massal. Setelah misinya berhasil menggulingkan Saddam dari Irak, Amerika dapat menguasai minyak-minyak di Irak. Tentu hal itu akan menjadi keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Pasalnya Amerika tak berdaya tanpa minyak. Amerika sendiri adalah negara terbesar yang paling banyak menggunakan sumber energi dari minyak. Jelas. Tentu ini bukan soal senjata pemusnah massal yang ditudingkan Amerika terhadap Saddam yang diklaim sebagai pemiliknya. Namun ini adalah sebuah rencana besar Amerika untuk menggulingkan Saddam dan menguasai Irak. Saddam runtuh, Irak hancur tak berdaya di bawah kekuasaan Amerika. Misi ini juga strategi Amerika untuk mengendalikan Irak dan Timur Tengah setelah runtuhnya Saddam. Ditambah adanya dendam lama antara Amerika dan Irak. Invasi Amerika telah menyebabkan runtuhnya rezim Saddam Hussein. Dibubarkannya militer Irak dan kekuasaan yang dihapus telah membuka jalan bagi kelompok teroris untuk berkembang, termasuk ISIS. Negara yang dahulu haus akan peperangan dan kekuatan militernya, kini menjadi boneka dan kendali Amerika Serikat. Irak yang dahulu kaya raya akan minyaknya, kini menjadi negara miskin. Sejak saat runtuhnya Saddam, Irak menjadi negara penuh konflik, penindasan, dan terjadi banyak pembunuhan. Korupsi di Irak meningkat tinggi sejak runtuhnya Saddam Hussein. Jelas, di peperangan ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apakah ini yang dimaksud strategi George Walker Bush dalam pernyataannya? Bahwa Amerika akan menyelamatkan Irak dari bahaya terorisme Saddam? Tentu hal ini menjadikan semakin kuatnya cengkeraman Amerika untuk menguasai negara-negara Timur Tengah. Pasalnya, di Timur Tengah sudah tidak ada yang ditakuti lagi oleh negara-negara Barat. Sejak runtuhnya Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi, presiden yang penuh kontroversi itu telah berbohong dan memanipulasi fakta terkait adanya senjata pemusnah massal di Irak dan tuduhan hubungan keterikatan antara Saddam Hussein dengan Al-Qaeda dalam membenarkan invasinya. Meskipun tidak secara langsung tuduhan kebohongan, namun tuduhan-tuduhan ini membentuk persepsi publik terhadap George Walker Bush dan seringkali digunakan dalam perdebatan politik terkait masa kepresidenannya. Pasalnya tuduhan adanya senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak adalah alasan utama yang telah disampaikan oleh Presiden Amerika itu untuk membenarkan invasi ke negara tersebut. Namun setelah menginvasi Irak secara brutal, namun tidak ditemukan adanya senjata pemusnah massal di Irak, seperti yang diklaim dalam tuduhannya di media-media internasional. Sehingga memunculkan dugaan bahwa George Walker Bush
telah membohongi publik dan dunia untuk melancarkan invasinya di Irak.